Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Oh, terima kasih Yesus yang baik. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kembali lagi kita boleh bertemu untuk sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa berlambatan waktu, di pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dengan judul perikop di sana, kemerdekaan Kristen. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul Sudah Merdeka Jangan Kembali Terikat. Nah, kita tahu bersama kalau kita di hari-hari ini, di bulan ini telah melaksanakan atau memperingati ya Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ya di 17 Agustus yang kemarin. Dan kita percaya bahwa bangsa kita ini bisa merdeka semua karena campur tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan kemerdekaan sendiri, saya yakin dan saya percaya kita juga semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita juga pasti sudah merdeka. Merdeka dalam apa? Merdeka dalam dosa, ya. Saya yakin kita semua sudah dimerdekakan dari dosa. Seperti ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di sana dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, ya. Jadi kemerdekaan yang kita terima, yang kita peroleh ini semua berasal dari Kristus, ya. Kristus yang memerdekakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini saya bagi dalam 3 poin. Yang pertama, Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, kembali lagi Galatia 5 ayat yang pertama, di sana dimulai dengan sesuatu yang penting, ya. Di sana dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Ini berarti ya kemerdekaan yang kita peroleh, yang kita terima saat ini, yang kita raih itu bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, tetapi Kristus yang telah mengerjakannya bagi kita semua, ya. Karena kasih Yesus, Ia memerdekakan kita dari dosa, dari perhambaan akan dosa, ya, budak dosa. Oleh sebab itu, ya, kita harus bersyukur akan hal itu, ya, mengucap syukur kepada Tuhan karena kemerdekaan yang kita terima, yang kita peroleh saat ini, itu semua anugerah, ya, karena kasih Tuhan. Kemudian poin yang kedua, jangan kembali kepada hal yang dulu mengikat, ya. Jangan kembali kepada hal yang dahulu mengikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kembali lagi kita lihat di ayat yang kita bacakan tadi, di sana dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, yang menarik di ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana bukan menggunakan kata-kata jangan sampai terikat, ya, tetapi ada penekanan seperti mengatakan tidak kembali dikenakan kuk perhambaan, yang berarti kita tidak kembali melakukan kuk perhambaan itu atau kembali kepada hal-hal yang lama, ya, hal-hal yang dahulu yang telah kita lakukan, ya. Dosa apapun itu, kebiasaan buruk kita, ya, kepahitan, ya, kemudian ketakutan dan sebagainya. Karena kita percaya ketika Kristus telah memerdekakan kita, maka seharusnya kita hidup di dalam kemerdekaan itu. Nah, ketika kita meraih kemerdekaan yang Kristus berikan, itu berarti Tuhan memberikan kita damai sejahtera, kehidupan yang baru, ya. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan janganlah kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jangan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita berbalik, ya. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yang ada juga mau melakukannya karena kita telah merdeka di dalam Kristus. Kemudian poin yang ketiga dan yang terakhir, kemerdekaan membutuhkan keteguhan. Nah, itu poin yang ketiga.
Kalau kita lihat kembali di ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di sana ada kata berdirilah teguh. Ya, ini berarti ya ketika kita telah merdeka di dalam Kristus, Kristus telah memerdekakan kita. Seharusnya kita bisa mengambil keputusan untuk tetap kita berdiri teguh di dalam kemerdekaan yang Kristus berikan. Ya, kita berdiri kepada jalan yang benar. Ya, bukan berarti ketika kita merdeka kita bebas saja untuk melakukan apa saja. Ya, tidak. Justru ketika kita menerima kemerdekaan itu artinya kita tidak lagi diperbudak oleh apa yang dahulu menguasai kita. Ya, kembali kepada poin yang kedua, kehidupan lama kita dan sebagainya. Ya, itu tidak lagi menguasai kehidupan kita. Tetapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup baru, hidup di dalam kemerdekaan itu. Nah, dan saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau melakukannya, ya, menuruti setiap firman Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa kita semua pasti menerima keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ya, janji kemerdekaan sudah kita terima, ya. Kita telah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dan itu yang menjadi suatu ucapan syukur kita, ya. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang sangat besar. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin kebenaran firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini dapat boleh memberkati kita semua dan dapat boleh menyadarkan kita, ya, bahwa dalam kehidupan kita ini kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dan oleh sebab itu janganlah kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, tetapi kita harus memiliki pendirian yang teguh bahwa kita mau hidup di jalan yang benar, di jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Engkau telah menolong setiap kehidupan kami dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu berserta dengan kami di sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.